Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Lamhul Tarfi fi Fani Sharh karya Syekh Abul Abbas Ahmad bin Syamlan hafizallahu taala. Kita masih di kemarin mudzakkar dan muannas, sisa tambih. Qala al-mu'allif rahimallahu taala tambihun. Catatan al-aslu fi ta'tanis. Asal dalam ta'tanis maksudnya kalau berbicara di isim maksudnya tak marbuto. Itu kalau kita berbicara tentang ta'tanis di mana? Di isim. Kalau di fiil ya pasti ada ta'tanis apa? Sakinah. Al-aslu fi ta'tanis an tadkhula fi sifat. Asalnya adalah dia masuk di kata-kata sifat. Tahu sifat kan? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, itu asalnya. Lil farqi bainal mudzakkar wal muannats, untuk membedakan antara mudzakkar muannas. Misalnya dorib doribatun. Paham kan? Ya, qaim qaimatun. Itu asalnya. Itu asalnya. Ya. Nah, muslim muslimah. Ghair hanya saja yang mau beliau jelaskan bukan yang ini. Kalau ini jelas. Ini yang biasa kita tahu memang. Asalnya tak marbuto itu untuk memisahkan antara mudzakkar dan muannas. Ini sudah jelas. Ghairu anna hunat, hanya saja di sana sifatun, ada kata-kata sifat la tadkhuluha, tidak masuk ta'tanis. Kenapa? Apa alasannya? Listiwa'i, itu salah cetak ya. Alifnya terbalik. Seharusnya alifnya sebelum hamzah. Itu kan seharusnya seakan-akan kita baca apa itu? Paham kan? Listawaan, listiwaan. Kan ada alif di belakang berarti tanwin. Iya kan? Tidak, ini salah cetak. Majukan alifnya ke depannya hamzah. Hamzahnya di akhir. Listiwa'il mudzakkari wal muannats. Karena sejajar antara mudzakkar dan muannas fiha padanya. Jadi tidak perlu masuk tak karena sama. Ini kata dipakai untuk mudzakkar, dipakai juga untuk muannas. Wahya katsiratun, dan dia banyak. Asharuha, yang paling masyhurnya faul. Ini yang paling banyak. Faul. Ya, bimakna fa'il, yang bermakna fa'il. Nah, contoh sobur. Bisa kita katakan rojulun sobur. Imro'atun sobur. Tidak perlu antum bilang soburotun. Dan hati-hati ini nanti terkait dengan naat. Kadang kita tertipu. Oh, ini bukan naat ini. Karena tidak sama mudzakkar, muannas. Hati-hati. Ini wazan. Sama saja penggunaannya. Antara mudzakkar dan muannas. Ini nanti kalau keluar dari asal kaidah muannas, mudzakkar. Naat. Iya. Syakur. Sama. Yang kedua, mif'al. Seperti mihdar, mi'tor. Ini tidak perlu dibilang kalau perempuan mihdaroh, mi'toroh. Tidak perlu. Sama antara mudzakkar dan muannas. Yang ketiga, jim, mif'il. Sama juga ini, mif'il. Paling banyak itu yang pertama tadi ya. Mif'il. Nah, mintiq, mi'tir. Tidak perlu dikatakan mintiqoh, mi'tiroh. Karena sama antara mudzakkar dan muannasnya. Dan yang keempat, mif'al. Nah, mighsyam. Wa huwa alladhi la yutnihi syai'. Mighsyam, ini yang tidak diletihkan oleh sesuatu apapun. Yang tidak diletihkan oleh sesuatu apapun. Tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa. Pokoknya begitu terus keadaannya. Maksudnya ini miksyam. Iya. Yang terakhir fa'il. Ini juga kadang datang kata dalam bahasa Arab fa'il seperti qatil. Tidak perlu kalau kita katakan pada perempuan qatilah. Paham kan? Karena dia untuk perempuannya qatil, untuk mudzakarnya juga apa? Qatil. Sama. Jari, antum tinggal katakan rojulun qatil.
rajulun jari, imro'atun qatil, imro'atun jari. Sama. Paham, dipahami ini? Sebenarnya penggunaan yang paling sering kalau ba biasanya mirip dengan sifat mubalaghah. Dipahami kan? Yang ba. Yang nomor 2, midad, mi'tar. Itu mirip juga dengan sifatul siang mubalaghah. Makanya paling banyak yang bisa kita bedakan adalah yang pertama dan yang terakhir. Yang paling sering itu datang kita bedakan yang pertama sama yang terakhir. Tapi tidak juga menafi meniadakan kemungkinan yang ini. Ini kan masyhur dipakai. Ini masyhur dipakai. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wala tali fariqatan faula aslan walal mif'ala wal mif'ila kadaka mif'alun wa ma talihi tal farqi min di fasududun fihi wa min fa'ilin ka qatilin intaba mausufahu ghaliban ta tamtani. Kata beliau, la tali fariqatan, tidak datang untuk membedakan, tidak datang untuk membedakan faul aslan yang asalnya sudah seperti itu, wal mif'al tidak pula mif'al, wal mif'ila tidak pula yang mif'il. Kadaka mif'al, demikian pula mif'al. Wa ma talihi ta al-farqi mindi. Jadi sudah titik dulu itu tadi, tidak datang untuk membedakannya, yaitu ta, tidak datang untuk membedakan itu tadi dengan antara mudzakkar dan muannas, tidak datang. Wa ma talihi ta al-farq, apa yang datang setelahnya ta untuk membedakan, apa yang datang setelahnya ta untuk membedakan, mindi dari ini fasyudzudun fi, maka itu dianggap apa? Syad. Saya ulangi, wala tali, tidak datang fariqatan dalam keadaan membedakan, maksudnya ta, tidak datang untuk membedakan faul, mif'al, mif'il, demikian pula mif'al, tidak datang untuk membedakan antara muannas dan mudzakarnya. Wa ma tali, apa yang datang ta untuk membedakannya, ta al-farq, ta untuk membedakannya, mindi dari hal ini, dari wazan-wazan tadi ini, fasyudzudun fi, maka itu dianggap apa? Syad, karena asalnya memang sudah sama antara mudzakkar dan muannas. Wa ma'na al-baitil akhir. Oh, masih ada ya? Apa-apa? Bait ketiga. Wa min fa'ilin ka qatilin intaba mausufahu ghaliban ta'tamtani. Masya Allah. Dan dari kata fa'il, kan belum disebutkan tadi fa'il kan? Dari kata fa'il, wazan paling terakhir. Seperti qatil, intaba mausufahu, kalau dia ikut kepada yang disifatinya, maksudnya dia menjadi na'at. Ghalibani ta'tamtani, kebanyakannya tak, tidak boleh. Kata beliau kebanyakan ini mengisyaratkan apa? Kan kalau wazan-wazan tadi yang sebelum fa'il, beliau bilang apa? Syak, kalau ada. Dari uraian Ibnu Malik, kalau Syekh Ahmad, beliau tidak bedakan antara yang pertama sampai yang terakhir kan? Paham? Kita dapat faedah baru, faedah tambahan dari disebut oleh Ibnu Malik. Beliau bilang khusus wazan terakhir, wazan fa'il. Kata beliau, wa min fa'ilin ka qatil, dan dari wazan fa'il seperti qatil, intaba mausufahu, kalau dia mengikuti yang disifatinya, ghalibani ta'tamtani, kebanyakannya taknya tidak boleh ikut. Kata beliau kebanyakan. Apa yang antum pahami? Berarti boleh, tidak dianggap syad. Paham ya? Makanya beliau jelaskan langsung bait yang terakhir. Karena faedah. Wa ma'na baitil akhir. Arti bait yang terakhir ini. Anna wazna fa'il yudzakkar ghaliban.
Bahwasanya bait yang terakhir ini wazan fa'il dimudzakarkan kebanyakannya. Kebanyakannya. Idza tabi'a mausufahu. Kalau dia mengikuti mausufnya. Ja'at imra'atun jarih. Ini asalnya ini. Lihat tak? Selalu mudzakkar. Wa qad tadkhuluhu ta'qalila. Itulah tadi kata goliban. Kadang masuk ta tapi apa? Kolil sedikit atau jarang. Nah, kotil, kotilah. Wa mithlu haid al-khas bil mu'annas. Ini mirip dengan kata haid maksudnya. Miripnya dari sisi apa? Kebanyakannya tidak masuk tak. Karena memang haid, namanya haid. Untuk siapa? Perempuan kan? Perlu nggak dikasih tak? Nah, sudah perempuan memang. Tapi kadang datang dengan ta. Maksudnya belum ingin buktikan bahwa seperti kotil ini begitu modelnya. Kebanyakannya tidak pakai ta. Tapi kadang pakai ta. Seperti kata haid. Kebanyakannya tidak pakai ta. Tapi apa? Kadang pakai ta. Qad yuqal haidah. Kadang dikatakan haidah. Kama annahum qalu fi rajulin al-khas birrijal. Sebagaimana mereka katakan pada kata rojul. Kata rojul ini. Sudah rojul. Namanya rojul apa? Laki-laki. Khusus untuk rijal penggunaannya. Tapi mereka bilang apa? Rojulah. Dipahamin? Rojulah. Mereka bilang taknya lil mubalago. Kadang bilang begitu. Taknya menunjukkan apa? Mubalago. Misalnya rojulah. Anta rojulah. Apa maksudnya apa? Laki. Ini paham be? Iya. Itu maksudnya. Iya. Jadi kalau dikasih tak, jangan tersinggung. Iya. Itu kadang untuk apa? Mubalaghah dalam tabir. Iya. Kadang begitu. Jadi kadang memang kata sudah untuk laki-laki bisa dikasih tak. Paham kan? Apalagi kata yang bisa dipakai untuk laki-laki bisa juga apa? Perempuan. Bisa juga dipakai tak. Sebagaimana kata yang khusus untuk perempuan juga dikasihkan apa? Jadi ada 3 ini ya. Ada kata khusus untuk laki-laki. Ada kata khusus untuk perempuan. Ada kata boleh perempuan, boleh laki-laki. Paham kan? Yang boleh laki-laki, boleh perempuan. Asalnya tidak pakai tak kebanyakannya. Tapi boleh pakai tak. Yang khusus untuk perempuan. Asalnya tidak perlu pakai tak. Karena memang perempuan. Tapi boleh pakai tak. Ada kata khusus untuk laki-laki. Asalnya memang tidak boleh pakai tak. Kan laki-laki. Tapi bersama dengan itu boleh pakai tak. Jadi begitu semuanya. Tapi asalnya tidak. Asalnya apa? Tidak. Ini Masya Allah. Selesai. Terkait dengan muannas mudzakkar. Masya Allah. Berikutnya, kita masuk di sedikit lagi. Pembahasan berikutnya. As-sahih wal manqus wal maksur wal mamdud. Ini disinggung di nahwu, tapi dilihat dari harokat akhir saja. Kalau di sini semua bentuknya. Kalau di nahwu hanya urus harokat akhir. Di sini rinciannya. Ada namanya isim sahih, ada isim manqus, ada isim maksur, ada isim mamdud. Kita lihat as-sahih. Wa ma laisa manquson wala maksuron wala mamdudan. Namanya isim sahih, yaitu isim yang bukan manqus, bukan maksur, bukan mamdud. Nah contoh, Muhammad Saleh. Wa yadkhulu fihi at-tasbih bis-sahih. Masuk padanya yang mirip dengan sahih. Maksudnya gimana itu? Wa huwa ma akhiruhu ya aw waw qablahuma sakin. Itu apa yang akhirnya ya atau waw sebelumnya sukun. Kan seharusnya kan kalau sebelumnya ya kasro mangkus. Iya kan? Sebelumnya ya kasro kan jadi apa? Mangkus. Sebelum waw fathah jadinya pasti ujung-ujungnya maksur. Karena kalau waw berharokat sebelumnya fathah jadi isim maksur. Wawnya diubah menjadi alif. Antum bisa paham ini. Jadi sekarang ini ada akhir waw, akhir ya, sebelumnya sukun. Ini masuk dalam sahih, tidak masuk dalam mangkus atau maksur. Dipahami ini? Karena kalau dia sukun, pasti ya-nya diharokati. Sementara yang diinginkan dengan mangkus, dia tidak diharokati ketika rofa dan jer.
Paham kan? Sementara kalau sukun sebelumnya harus diharokati. Ada dobyun, ro'aitu dobyan, marortu bi dobyin, harus diharokati. Dipahami kan? Makanya dikatakan dia shibhun bi as-sahih. Sama dengan kata dalwun. Kalau seandainya dalawun, ya waw berharokat sebelumnya fathah, pasti akan jadinya dala. Tapi karena sukun sebelumnya, tidak bisa waw dijadikan alif. Akhirnya ya shibhu sahih. Ada dalwun, ro'aitu dalwan, marortu bi dalwin. Shibhu sahih. Anda bisa pahami ini? Masuk di dalamnya. Nah, contoh dobyun dalwun ini tadi. Itu sahih. Al-manqus huwal ladil mu'rab huwal ismul mu'rab alladhi akhiru ya'un lazimah ma'al maksurun ma qablaha. Dia adalah isim mu'rab yang akhirnya selalu ya di kasroh sebelumnya. Ini untuk mengeluarkan tadi yang disukun. Kata di kasroh sebelumnya untuk mengeluarkan itu yang disukun. Iya, nah al-qadi ad-da'i al-maksur, sementara al-maksur huwal ismul mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah. Dia adalah isim maksur, isim mu'rab yang akhirnya selalu alif. Nah, contoh al-hawa, al-huda. Wah, kisman dia terbagi dua. Simai, ada isim maksur simai. Isim maksur simai maksudnya didengar langsung dari orang Arab, tidak ada mustaqnya. Bukan mustaq. Ya, huwa ma la nadhira lahu minas sahih. Ini mereka beliau bilang apa yang tidak ada yang semisal dengannya di sahih. Memang langsung didengar dari orang Arab begitu, tidak ada yang semisal dengannya dalam sahih. Nahu al-fata wal aso. Contohnya al-fata al-aso. Ini namanya simai atau yang kita kenal dengan isim jamid. Bukan isim yang asalnya mustaq. Yang kedua kiasi. Kiasi ini yang ada pecahannya. Isim yang akhirnya alif tapi dipecah dari kata lain. Wahwa dia adalah, kalau yang kiasi kullus min mu'talillam lahun nadirun minas sahih. Setiap isim yang mu'talamnya dia punya semisal dari sahih karena ada tasrifnya. Ya kan? Sebagaimana sahih di tasrif pasti ada semisalnya. Wayati mimma yali, datang tempatnya pada apa-apa yang berikut ini. Pertama, al-masdaru inkana fi'luhu sulasiyan mutallal akhir bilia. Pertama tempatnya masdar bisa pada masdar, ya, karena kalau dia masdar pasti ada semisalnya dari sahih. Iya kan? Masdar kalau fiilnya sulasi mutal akhir tapi akhirnya apa? Ya, seperti jawiya. Ini kan masdarnya fa'alan. Berarti jawiya menjadi jawayan. Kan begitu? Jawiya menjadi jawayan. Ya berharokat sebelumnya fathah. Akhirnya ya-nya menjadi alif. Jadilah jawa. Anda paham ini? Jadilah jawa wa nadiruhu minas sahih. Semisal dengannya dari sahih. Fariha farohan. Ya kan? Sewazan kan? Maksudnya tinggal namanya dia masdar pasti ada sewazannya. Ya. Ba yang kedua, tempat yang kedua untuk dia, ya. Tempat keduanya jam'un. Kalau tadi pada masdar, kalau ini tempat kedua adalah jam'un. Jamak. Maka mufraduhu mutalallam. Sama juga. Jamak kata yang mufradnya mutalamnya. Ala wazni fi'ilah. Yang mufradnya di atas wazan fi'ilah. Jamaknya menjadi ala wazni fi'ilah fu'lah. Di atas mufrad yang berwazan fi'ilah dan fu'lah. Bi kasril fa wa dhammiha. Dan di kasro fa'nya dan di dhamma, yaitu fi'ilah dan fu'lah. Nah, firiyah firoyun. Karena jamak dari fi'ilah fi'alun. Jamak dari fu'lah fu'alun. Saya ulangi. Kan mufradnya fi'ilatun dan apa?
fu'latun. Kaidahnya kalau ada mufrad fi'latun, akan datang nanti pembahasan di jamak taksir, cara buat jamak taksir. Kalau ada mufrad fi'latun, maka jamaknya fi'alun. Fi'alun. Hapus ta'nya, harokati ainnya. Kalau ada mufrad fu'latun, jamaknya sama. Hapus ta'nya, harokati ainnya. Fu'latun menjadi fu'alun. Coba lihat ini, praktek. Firyatun. Hapus ta'nya, harokati ainnya. Apa jadinya? Jadikan dulu. Firoyun. Firoyun. Paham gak ini? Setelah itu apa yang terjadi? Ya berharokat sebelumnya fathah. Kan diharokati dengan fathah. Maka ya-nya diubah menjadi alif. Jadilah firo. Paham ini? Mudiyatun. Jamannya mudayun. Paham gak ini? Mudayun. Kena kaidah tadi. Ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadinya muda. Paham ini? Wa nadhiruhu minas sahih. Ya namanya jama pasti ada semisalnya juga. Tandingannya dari sahih hujjatun. Jamanya hujajun. Kan hujjatun. Fu'latun. Jamanya hujajun. Kurbatun. Jamanya kurobun. Sama berarti? Sama. Kalau ada semisal dari sahih namanya kiasi. Kalau tidak ada yang semisalnya namanya apa? Simai. Gampang saja. Gampang. Ta. Yang ketiga, ismun maf'ul min ghairi tsulati. Isim maf'ul dari selain tsulati yang mutallam. Mutallamnya pasti jadi alif. Nah, contoh mu'ta, mustafa, mustad'i. Namanya isim maf'ul pecahan, pasti ada semisal dari sahih. Ya, mu'ta seperti mukramun. Mustafa seperti apa? Mujtama'un. Karena to-nya itu dari ta. Mustafa menjadi mujtama'un semisalnya. Mustada'a mustaghfarun. Paham semisalnya dari sahih? Tinggal cari saja sewazannya. Wa minas sahih wa nadhiruhu minas sahih, yang sebandingannya dari sahih mukramun mustakhrajun. Mukramun mustakhrajun. Cuma dua ya? Cuma dua kan? Seharusnya tiga, kurang satu. Ya kan? Mukramun kan untuk mu'ta. Mustakhrajun untuk siapa? Apa? Tidak bisa. Mustafa kan dari kata apa? 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 Tidak. Jadi antum mau jadikan itu dari istaf'alah. Ini kan asli, stot itu aslinya itu. Stot itu kan aslinya. Stot aslinya. To yang masalah. To-nya itu dari ta. Karena kaidahnya, kalau ada ta terletak setelah huruf tebal, to, do, sot, do. Pasti jadi to. Paham? Jadi asalnya ini Mustafa. Seperti bahasa kita. Siapa itu? Mustafa. Paham ini? Ta. Tapi dia terletak setelah sot. Maka diubah menjadi to. Jadilah Mustafa. Jadi tidak ada dia. Tidak ada. Ya tinggal antum datangkan saja yang semisal dengan Mustafa. Berarti wazannya kan mufta'alun. Datangkan mujtama'un. Mujtama'un. Kan dari wazan istofa. Istofa. Wazan ifta'ala. Ifta'ala. Iya. Kurang satu. Biasanya di belo datangkan tiga kan? Iya. Kemudian yang terakhir dulu, atau jangan dihabiskan saja jadi. Isim maksud anu. Ya. Isim apa tadi kita pelajari? Maksud. Nah, yang ketiga, yang keempat al-masdarul mimi wa dzarf bil mimai.
masdar mimi dan dzarf mimai. Kan sama saja kan? Masdar mimi dan dzarf mimai, mimi apa? Siapa? Isim zaman dan isim makan. Minal fi'lil mu'tal, sama juga. Dari fi'il mu'tal. Semuanya harus mu'tal, dan mu'talnya pasti ain, pasti lam. Karena kan kita mau huruf akhirnya alif, pasti mu'tal akhir. Ya, nah contohnya malha, mas'a, wa nadiruhu, madhab, masroh. Semisalnya dari sahih adalah madhab dan masroh. Berarti dia kias. Jim yang terakhir. Jam'u fu'la unsa af'al. Jamaknya fu'la yang unsanya af'al. Kan gini, akbar, apa muannasnya? Hah? Kubro, kan begitu. Kalau dijamak, kan kalau kubro sudah pasti, itu kan mufradnya. Kubro, muannasnya, jamaknya kubar. Itu juga jadi kubar. Lihat, belum bilang. Tapi kan akbar kan sahih. Kita ini mau cari yang apa? Yang mu'tal. Makanya itu nanti dibilang ada semisalnya. Lihat, ad-dunya. Jamak. Ini kan ad-duna. Jam'u dunia. Jamak dari fu'la. Dunia kan wazannya apa? Fu'la. Paham ini? Coba dijamak. Menjadi fu'al. Dunia buat menjadi fu'al. Dunayun. Kan kubro jadi apa? Kubarun. Kubarun. Hilang alif terakhir. Kubro. Perhatikan dulu sahih. Kubro buat kubarun. Sugro. Sugorun, kan begitu? Dunia, dunayun. Setelah itu, ya berharokat sebelumnya, fathah diganti menjadi, itu jadi isi maksud. Duna, jadi duna jamak dari dunia. Yang mana dunia, muannasnya katanya adna. Makanya dunia ditabi dengan dunia kalau dia adalah rendah. Perkara yang adana. Tahu adana? Adana, lebih rendah. Dipahami kan? Itu asal kata dunia. Wa nadiruhu. Sebanding dengannya adalah al-ukhra. Jamannya al-ukhor. Nah, akbar, kubro, kubar. Begitu semua semisal dengannya. Tapi dari sahih akhir. Dari sahih akhir. Selesai. Qala Ibnu Malik. Penutupnya berkata Ibnu Malik, idasmun saujaba min qabli taraf fathan wa kana da nadhirin kal asaf falana falinadhirihi al muallil akhir tubutu qasrin bi qiyasin zahir. Kafi'al wa fu'al sebenarnya itu tidak ada tasdidnya. Kafi'al wa fu'al fi jam'i ma kafa'latin wa fu'latin nahwud duma. Salah itu ya, tidak ada tasdidnya. Situ kan ada tasdidnya kan? Tidak ada, fi'al saja, fi'al. Iya. Kata Ibnu Malik rahimallahu taala, isim idasmun jika isim istaujaba min qabli taraf fathan, jika sebelum ujungnya wajib di fathah, maksudnya pasti harokannya fathah. Yang antum dengar dari orang Arab. Atau datang masdarnya memang harus di fathah. Qoblat torof, sebelum ujung. Maksud sebelum ujung, maksudnya sebelum akhir. Fathah, wa kana da nadirin, dan dia memiliki yang semisal, kal asaf, seperti al-asaf misalnya, falinadirihil mu'allil akhir subutu qasri. Maka untuk yang semisal dengannya yang mu'tal akhir, maka pasti dia tetap sebagai qasr. Pasti dia tetap sebagai isim maksur. Bi kiasin dhahir. Itu sudah dengan kias yang nampak sekali. Contohnya tadi itu. Nah, antum bilang akbar kubro. Sahih. Berarti kalau adana dunia. Kalau dijamak duna. Kias dohir.
Kias dohir. Ka fi'al. Demikian pula contohnya seperti fi'al wa fu'al. Seperti fi'al dan fu'al. Fi jam'i ma pada jama' apa yang kafa'alatin wa fu'ala. Wa fu'la. Seperti kafi'latin wa fu'la. Seperti jamanya fi'la dan fu'la. Seperti tadi contohnya di atas. Firya dan kafi'la maksudnya apa? Firya. Jadinya jama ke fi'al. Firo. Wa fu'la. Seperti tadi mudia. Jamanya muda. Nahwu duma. Kalau Alfiyah Ibnu Malik dia contohkan seperti aduma. Asalnya dumyah. Asalnya dumyah. Jamak menjadi wazan fu'al. Menjadi dumayun. Asalnya ini. Dumayun. Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Itu semua isim maksur. Sebenarnya kalau di pembahasan nahwu ringkas saja, semua isim yang diakhiri oleh alif ya namanya isim maksur. Cuma disorot, disejarahkan di mana saja tempatnya. Paham kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Sisa isim mamdud. Insyaallah kita ambil berikutnya lagi. Nggak ada pertanyaan? Dibilang lazim, ya lazimah bisa tidak? Lazimah kita tidak ikutkan. Kita bilang saja lazimahnya sebelumnya dikasih. Nggak bisa. Nanti ada kata yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasroh. Jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim kan muslimina. Kalau dia mudhaf hilang nunnya, pasti akhirnya ya. Jadi orang akan kira siapa? Kata lazimah ini penting. Ada itu untuk ya. Untuk alif juga sama. Isim mutsanna. Tapi bedanya tidak lazim. Itu ya pada jamak mudzakkar salim bisa jadi waw. Kalau marfu. Walaupun nunnya sama-sama hilang. Kan nun hanya iwad dan tanwin. Alif pada isim mutsanna kan bisa jadi ya. Ketika mansub dan majrur. Itu namanya tidak lazimah. Tidak tetap. Jadi syaratnya ini harus alifnya lazimah. Harus alifnya selalu alif dimanapun keadaannya. Rofa, nasab, jar. Ra'ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Nah, beda kalau isim mutsanna. Ja'a muslima Makkah. Ro'aitu muslimai Makkah. Marortu bi muslimai Makkah. Nah, berubah kan? Alif terus menjadi iya. Itu keluar dengan kata lazimah. Ini maksud-maksud yang disebutkan antara mana yang fa'il. Enggak, belum tentu. Bisa makna maf'ul. Seperti kotil, maknanya itu maktul. Yang belum singgung tadi saja. Yang bermakna fa'il itu yang pertama. Itu. Yang lainnya berserikat juga. Tergantung qarinah.